طيب حضر الجميع semua sudah hadir teman-teman لما يصير Lama Ustaz. سوف يحضرون من بعضكم 13 طالبا حضروا لكن ما ظهرت الوجوه أتمنى كل من حاضر أن يظهر الوجه طيب بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل على حسن هذه الفرصة الطيبة ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يسعدني كثيرا على رؤيتكم في هذا الصباح الجميل وهذا الصباح المبارك إن شاء الله تعالى ونحن ما زلنا نلتقي في نية صالحة لتعلم ودراسة علم الصرف ربي يسهلني يسهلكم جميعا إلى الخير وإلى البركات آمين يا رب العالمين أيها الطلبة الأعزاء قبل بداية أن ألقي لكم البيانات حول موضوعنا اليوم نحن اليوم سوف نتحدث عن موضوع جديد أليس كذلك؟ فموضوعنا أكيد اليوم نتحدث عن أقسام الفعل من حيث المعتل والصحيح أليس كذلك؟ نعم فأنا أشكر للباحثين الذين قدموا بحثهم على شكل جميل جدا وعلى شكل اليوتيوب في الفيديو ممتاز جدا فأشكركم مرة أخرى فهذه إن شاء الله تعالى تكون لكم صدقة جارية لما أنشرتم في اليوتيوب أمين Amin. طيب هل حضر الباحثون جميعا ini makalahnya yang presentasi sudah hadir semua ya teman-teman ya Ustaz. نعم الحمد لله أنت فيرمان من معك يا فيرمان Al-awal yakni Rifki, Suma, wa Andi. ومعك أنتم الثلاثة Naam. Salah. نعم جميل جدا طيب أفضل لكم saya berikan waktu dulu kepada yang presentasi sebutkan أو تكلموا على الأقل دقيقتين coba bicara 2 menit kesimpulannya apa kesimpulan besarnya دقيقتين للأخ فيرمان وأصحابك تفضل يا الأخ فيرمان تكلموا كما يعني وزعتم في مجموعاتكم تفضل intinya saja kesimpulan besarnya coba sampaikan dalam waktu durasi 2 menit tiap pemakalah 2 menit coba silakan Firman Bismillahirrahmanirrahim. Afwan antiku lugatan Indonesia. Jadi pada bab kali ini kita membahas tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Di mana perbedaan yang menonjol antara fi'il sahih dan fi'il mu'tal itu yaitu kalau fi'il sahih tidak memiliki huruf ilat, huruf-hurufnya, sedangkan fi'il mu'tal itu salah satu hurufnya memiliki huruf ilat. Nah, kemudian pembagian fi'il sahih itu terbagi menjadi 3. Pertama, salim, kemudian kedua mahmuz, dan ketiga yaitu mudhoaf. Nah, apa sih salim itu? Jadi fi'il sahih salim itu hurufnya tidak memiliki hamzah maupun tad'if ataupun tasydid. Kemudian mahmuz itu salah satu huruf baik itu fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'ilnya itu memiliki hamzah. Nah, kemudian mudhoaf itu hurufnya double ataupun tasydid.
Misalkan contohnya contoh madda. Nah, madda itu kan madada sebenarnya, sehingga menjadi mudha'af. Kemudian mudha'af itu terbagi menjadi dua. Ada mudha'af sulasi, ada mudha'af rubai. Kalau mudha'af sulasi itu hurufnya terdiri dari 3. Adapun mudha'afnya itu ada 1. Contohnya madda, aslinya madada. Nah, kemudian mudha'af rubai itu tasdidnya ada 2. Contohnya itu zalzala. Jadi ada 2 huruf yang sama mudha'af rubai. Kemudian pembagian fi'il mu'tal itu terbagi menjadi pertama bina misal, kedua ajwab, 3 bina nakis, keempat lafif mafruk, dan ketiga lafif makrun. Nah, adapun pembagian pertama itu bina misal. Bina misal itu maksudnya adalah huruf awalnya itu terdiri dari huruf ilat. Contohnya itu adalah wa'ada. Nah, di mana wa ini adalah huruf ilat. Kemudian bina ajwab. Kalau bina ajwab itu huruf keduanya ataupun ain fi'ilnya itu terdiri huruf ilat. Contohnya itu qola. Nah, qaf alif ini huruf ilat sehingga dinamakan bina ajwab. Kemudian ketiga bina nakis. Kalau bina nakis itu huruf lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Sedangkan keempat lafif mapruk, di mana lafif mapruk itu fa fi'il dan lam fi'ilnya itu terdiri dari huruf ilat. Sedangkan lafif makrun yang berupa huruf ilat itu ain fi'il dan lam fi'ilnya. Nah, kemudian apa sih huruf ilat? Huruf ilat itu terdiri dari 3. Pertama alif, kedua wawu, ketiga ya. Mungkin cukup sekian dari Firman. Syukran. بارك الله فيك يا أخي العزيز فيرمان، ما شاء الله واضح جدا، بسيط وقليل وحقيقة دقيقتين. جميل، بارك الله فيك. طيب من بعدك فأفضل عليه دقيقتان أيضا. تفضل. نعم يا رفقي، أين أنت يا رفقي؟ Hadir Ustaz. نعم تفضل. Nah, baik. Di luar Indonesia, Afwan. Jadi mau menambahkan aja untuk apa sih gunanya, apa sih manfaat untuk mengetahui fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Jadi fi'il sahih itu memiliki tasrif. Tasrifnya itu memiliki rumus yang tetap. Sedangkan untuk fi'il mu'talnya itu tidak ada. Udah. Terus? Mungkin itu aja dari saya. Oh belum, baru 1 menit belum nyampe. 2 menit. Hadas. Kau menambahkan apa disampaikan ulang lagi, Ustaz? Menambahkan apa yang belum tersampaikan tadi. Kalau sudah semuanya, berikan contoh juga boleh. Silakan. Rifki, aina anta? Ya, contoh misalnya fi'il dari fi'il sahih kataba itu memiliki tasrif kataba yaktubu kitaban. Nah, ini kebanyakan fi'il sahih itu memiliki rumus yang sama atau tidak menentu fi'il yang terdapat huruf ilat.
Sudah Ustaz. Singkat sekali, Rifki. Baik. As-salis man, yang ketiga siapa? As-salis man. Andi Ustaz, Andi. Nah, tafadhal. Silakan ditambahkan. تفضل أين صوتك أنت؟ Halo? أين الصوت؟ لماذا تضيع منا؟ Bagus? Hilang orangnya mana? Andi lam yadkhul Ustaz. Oh, lam yadkhul. طيب. لماذا لم يدخل؟ Lam asal Ustaz. هل طيب. Oke, baik. Kita lanjut. Rifki, Anda harus banyak lagi membaca ya Rifki ya. Rifki Musyrif, Fatan ya. Oh iya Ustaz, afwan. Ya, supaya banyak wawasan ilmunya. Baik teman-teman, dengarkan. Muhadatsatuna an fi'l as-sahih wal mu'tal. Fi'l taban kama 'alimna sabiqan, seperti yang kita tahu ya fi'l itu ya kata kerja ya. Dan kata kerja itu terbagi kepada berapa? As-sahih al-fi'lu yanqasimu ila salasatin. Ya, dia terdiri kepada berapa teman-teman? Al-fi'l 3. ila salasatin. Al-awwal fi'lul madhi, fi'lul mudhari' wa fi'lun Amar. Nah, oleh sebab itu اليوم نحن نتحدث عن أقسام الفعل إلى بناء آخر وهو الصحيح والمعتل. إذا تكلمنا عن صحيح معناه صحيح من أصل كلمة صح يصح sehat gitu ya, sehat atau tidak sakit gitu. Maka ada yang disebut huruf-huruf yang memang tidak membuat sehat gitu ya sebenarnya maknanya. Tapi sebenarnya tidak boleh kita sebut huruf cacat. Jangan lupa itu. Tidak ada huruf yang sakit, tidak ada huruf yang cacat, tidak ada. Atau asyad. Yang ada adalah huruf yang memang tidak tepat masuk ke dalam kategori tersebut. Nah, kategori ada yang disebut dengan harful illah. Ada harful illah. Harful illah itu umuman, secara umum kita tahu ada tiga umuman, yang umuman. Al-awwal apa? Alif. Waw. Nah, itu umuman. Lakinnal asahhu annal illata hiya faqad isnani. Huruf illah itu sesungguhnya hanya ada 2. Yang pertama apa? Al-wa wal ya. Jadi 2 itu saja sebenarnya. Ya. Nah, nanti ketika kita akan perhatikan kepada konteks kata gitu ya, justru yang ada itu waw dan ya. Walaupun alif tampaknya, tapi nanti masuk kepada huruf wa atau ya. Nah, hadzal awal, itu pertama teman-teman. Wa asani ana sa'aqulu lakum ayyuhat talabal a'izza, idza takallamna 'an al-fi'l as-sahih berarti khaliyatun ya. Al-af'al as-sahihah hiya
khaliyatun min harfil illah. Apa artinya khaliyatun? Tidak ada, kosong atau terhindar dari. Ya, semua yang di dalamnya tidak ada harful illah, al-wa wal ya, idzan naquluhu harfus sahih. Kita sebut huruf yang sahih. Tapi kalau sebaliknya ada harful illahnya, ada huruf wa dan ya-nya, maka disebut sebagai mu'tal atau fi'lun mu'tal. Nah, sesuai dengan konteks namanya. Nah, teman-teman, mari perhatikan nih. Ini suara siapa yang punya anak nih? Iya, oke. Baik, teman-teman, perhatikan nih konteksnya. Yang sahih, al-fi'lus sahih yang qasimu ila salasa. Itu terbagi kepada 3. Ya, tapi yang 3 ini pun harus Anda miliki konsepnya. Apa itu? Khaliyatun min ahrufil illah. Dia tidak akan ada huruful illah atau terhindar dari wa dan ya. Nah, itu terbagi 3. Pertama, ada yang pertama benar-benar murni, sama sekali tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Itu ukurannya. Ukurannya itu. Tidak ada tasdid, tidak ada hamzah. Maka disebut dengan harful as-sahihul salim. Sahihus salim. Ya, sahihus salim. Nah, sahihus salim itu tidak ada hamzahnya, ya, berarti tidak ada alif maksudnya itu. Tidak ada hamzah, juga tidak ada tasdid atau disebut dalam konteks shorof mudha'af atau tat'aif. Contoh, misalnya ketika kita sebut konteksnya apa? Tadi yang disebut kataba atau nasoro misalnya. Nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Ketika kita menyebut nasoro yansuru, dia kan tidak ada ininya. Tidak ada hamzahnya, ya, juga tidak ada tasdid. Nah, namanya salim. Ibu ana saufa adkhul huna. Ya, bagus. Tolong diterima lagi satu WA join saya. Oke, saya ingin nulis. Baik, syukran. Boleh dijadikan saya share screen? Masya Allah, barakallahu fika, syukran. Baik, ashabi fillah. Unzuru, teman-teman semuanya. Nahnu takallamna qabla qalil an as-sahih. Ya, as-sahih. Sahih. Sahih itu tentu maksudnya adalah jikalau dia khaliyatun an khaliyatun. Khaliyatun an wa ya. Jadi wayanya tidak ada. Itu aja bedanya. Ya. Nah, kemudian yang kebalikannya ada huruf wa dan ya-nya itu namanya mu'tal. Mu'talun. Itu namanya mu'tal. Berarti ada wa juga ada ya. Kalau ini tidak ada. Fahimtum? Hadzal awal. Wa asani ayat talabul azza, yang kedua teman-teman yang harus Anda pahami bahwa ini semuanya sahih ini punya bagian, mu'tal itu juga punya pembagian. Nah, kita akan sebut nih. Pembagiannya apa saja gitu ya. As-sahih, sahih itu pembagiannya nih. Pertama disebut dengan salim. Yang kedua disebut dengan mahmuz. Nah, yang ketiga kita sebut dengan mudha'af. Nah, tuh. Mudha'af. Nah, cara memahaminya begini, teman-teman. Mahmuz itu artinya adalah hamzah. Ya. Mahmuz itu artinya hamzah. Tuh. Mahmuz, jadi kalau teman-teman mendengar kata mahmuz, mahmuz ma'nahu hamzatun. Oh, ini banyak sekali WA ini. Mahmuz hamzah.
Nah, kalau kita bicara mudha'af itu artinya tasdid. Nah, oke. Nah, kalau ini tidak ada hamzah dan tasdid, hamzah dan tasdidnya tidak ada. Jadi ketika hamzah dengan tasdidnya tidak ada, maka disebut dengan salim. Ya, maka disebut dengan salim. Ini tidak ada. Mau di bagian manapun hurufnya, kalau dia tidak ada hamzah dan tasdid namanya, kita harus menyebutnya begini. Fi'lus sahihus salim. Begitu ya. Fi'lus sahih as-salim. Fi'lus sahih mahmuz. Fi'lus sahih mudha'af. Gitu cara menyebutnya. Itu konteks pertama. Berarti yang harus kita miliki ilmunya adalah 3. Fi'lul madinya bagaimana, fi'lul mudhari'nya bagaimana, dan fi'lul amrnya bagaimana. Itu yang harus dipahami. Nah, teman-teman perhatikan. Ketika kita berbicara misalnya fi'lus salim, as-sahihus salim, tapi juga tidak punya hamzah. Kita misalnya beri contoh nasara. Nasara yansuru. Nasara yansuru. Ini tidak ada hamzah. Juga tidak ada tasdid. Ketika tidak ada hamzah dan tidak ada tasdid, maka ini kita sebut sebagai sahihus ya salim. Ya, ini sahihus salim. Namanya sahihus. Nah, sahihus salim. Bagaimana fi'lul amrnya? Itu yang harus dipahami. Jadi itu yang teman-teman yang presentasi yang kurang saya perhatikan di YouTube-nya itu yang fi'il amrnya tidak ada. Karena ketika kita bicara fi'il maka 3, madhi, mudhari, amr. Nah, oke. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Gampang sekali. Kalau tidak ada hamzah juga tidak ada tasdid, maka yang pasti caranya adalah letakkan huruf alif. Itu dulu, teman-teman. Kasih huruf alif. Baru setelah itu datangkan huruf aslinya. Huruf aslinya adalah nun, so, ro. Itu kan? Nah, sekarang kaifa naktubil syakal? Bagaimana kita mengharokatinya? Cara mengharokatinya, Anda teman-teman harus melihat kepada fi'lul mudhari'. Perhatikan pada fi'lul mudhari'nya. Bagaimana fi'lul mudhari'nya? Nunnya mati. Yang pasti nunnya harus mati. Oke, mati. So-nya u. Lalu kemudian ro-nya karena dia full amr pasti mati. Itu ciri khasnya. Nah, sekarang pertanyaannya hamzahnya ini apa harokatnya gitu ya? Harokatnya adalah tergantung kepada kata kerja mudhari'nya, huruf kedua atau yang disebut dengan ainul fi'linya apa? Ainul fi'linya kan ini. Kemarin kita sudah belajar tuh tentang as-sulasi. Ainul fi'linya adalah so, huruf u. Maka sudah barang pasti di sini adalah u. Nah, itu caranya. Ustadz, bagaimana kalau seandainya di sini i? Maka di sini i. Kalau seandainya di sini i, maka pasti di sini i. Tapi karena di sini adalah u, maka di sini menjadi u ya. Nah, kalau seandainya a bagaimana? A lain cerita kalau a. Kalau a lain cerita. Kenapa lain cerita? Karena kalau di sini di sini adalah a, di atasnya so ini a, huruf keduanya ini atau disebut ainul fi'li menjadi a, maka di sini tetap menjadi kasrah. Kenapa kasrah? Untuk menjadi pembeda antara menyebut ya domir ana. Misalnya gini, kalau saya gitu kan pasti ansuru. Kalau seandainya hamzahnya juga menggunakan huruf atau alif ini menggunakan a, maka tidak ada bedanya dengan al-mudhari' fi ad-dhamiri ana. Gitu teman-teman ya. Ini kalau dia adalah sahihus salim. Itu simpel sekali.
Wal'an natahaddatsu an madza? Nahnu natahaddatsu an 'anil mahmuz. Mahmuz itu artinya ada hamzah. Ada hamzah. Boleh di pertama, boleh di akhir, ya boleh di mana saja, yang penting ada hamzah, maka disebut juga sebagai mahmuz, ya teman-teman. Mahmuz itu yang penting Anda pahami ada hamzahnya. Nah, kalau ada hamzah itu simpel sekali kawan-kawan. Ini perhatikan. Ya. Contoh, ini contoh ya. Walaupun nanti banyak bedanya. Contohnya saya berikan kata-kata akhoza misalnya. Akhoza ya khudu. Nah, ini namanya apa? Sahihul mahmuz. Mahmuz. Mana yang menjadi mahmuznya? Ya ini dia nih. Hamzah ini. Oke, ini jelas fi'lul madhi. Madhi, al-madhi. Ya, ini jelas al-madhi. Nah, yang kemudian al-mudhari', hadzal mudhari'. Hadzal mudhari'. Wal'an yani as-su'al aina al-amr? Al-amr simpel sekali, yang menjadi yang menjadi mahmuznya itu dihilangkan. Lagi-lagi lihat kepada fi'lul mudhari'. Yang mahmuznya adalah huruf hamzah. Maka kalau tadi hamzahnya akhadha, di sini akhadha ya'khudhu, ya ya'khudhu, karena kita melihat kepada fi'il mudhari', ini hapus, cukup. Ya. Nah, kemudian yang pasti huruf terakhirnya harus dijadikan kasrah, sukun, wahakadha. Maka jadilah dia khud. Akhadha ya'khudhu khud. Ya. Apalagi contoh lain, teman-teman? Contoh lain misalnya ketika kita mendengar kalimat sa'ala yas'alu. Yaqulu. Qala yaqulu. Benar enggak itu? Salah Ustaz. Ya? Qala yaqulu muqtal. Mu'tal. Karena ada huruf baunya. Lihatnya nanti pada fi'lul mudhari'. Ya. Sa'ala yas'alu masuk enggak, teman-teman? Masuk. Kita lihat kepada fi'lul mudhari'nya. Kalau di mudhari'nya tidak berubah menjadi huruf wa, maka dia tetap disebut sahih. Atau qara'a yaqra'u, mu'tal atau sahih? Sahih. Nah, ya mahmuz karena tidak berubah. Tapi kalau misalnya begini, tafa yatufu, ya qama yaqumu, ya pasti mu'tal. Karena di fi'lul mudhari'nya ada huruf wa. Paham tum? Fahimna. Masya Allah. Akid kullu syai' mafhum 'inda as-salihin was-salihat. Amin. الآن نتحدث عن مضاعف. Apa artinya mudha'af, teman-teman? Tad'if, tasdid. Yang ada tad'ifnya, yang ada tasdidnya. Misalnya teman-teman tadi menyebutnya madda yamuddu gitu ya. Atau saya sebut contohnya menolak, bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu menolak? Rodda yaruddu. Rodda yaruddu. Rodda yaruddu. Nah ini hadzal madhi wa hadzal mudhari'. Hadzal madhi. Hadzal mudhari'. Baik, الآن nas'al aina al-amr. Kan begitu ya, teman-teman? Baik. Pertama kita harus pahami dulu tasdid yang ada di situ menunjukkan bahwa dia sebenarnya punya dua huruf. Ya. Misalnya rodda itu adalah rodada yar dudu. Ya, yar dudu. Maka kemudian dia
karena dia ini ada dua huruf yang sama, mutajanisain, ya mutajanisain, maka dia hilang. Ini hilang dijadikan tasdid. Maka akhirnya menjadi rodda yaruddu. Wal an nas'al kaifa taghyir ila al-fi'l al-amr. Rodda yaruddu. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Madda yamuddu, rodda yaruddu. Pasti ada dong fi'il amarnya. Tidak mungkin tidak ada fi'il amar. Betul tidak teman-teman? Iya betul, ada. Menolak, telah menolak, sedang menolak, lalu kita mengatakan tolaklah. Gimana bahasa Arabnya? Rudda. Nah, good, super sekali, bagus. Yang pasti teman-teman harus selalu berdasarkan kepada fi'lul Mudhari'nya. Nah, fi'lul mudhari ini, lihat nih. Oh, saya salah. Saya menghapus malah. Baik. Di fi'lul mudhari ini, yaruddu. Ya-nya nggak usah lagi, karena ya itu adalah sebagai penanda fi'lul mudhari. Wah, Mustafa lagi segar itu. Baik. Jadi sisanya huruf ro dan huruf dal. Okay. Ini U, maka pindah ke sini U. Lalu kemudian ruddu ini tidak menjadi U. Yang U ini berubah menjadi huruf menjadi apa? Jadi kita tidak boleh menyebut ruddu, tidak, tapi rudda. Rudda atau rud, teman-teman? Mana yang benar? Rudda. Ya, gitu ya. Jadi walaupun di sini dia hamzah, dia tidak dhamma, tidak dijadikan dhamma. Kalau biasanya ciri-ciri setiap dari fi'il amr itu harus sukun, tapi ketika kita bicara dengan sahihul mudha'af, maka tidak menjadi sukun karena ada huruf yang double. Untuk mudah membaca, konteksnya adalah menjadi fathah, menjadi rodda yaruddu rudda, madda yamuddu menjadi Mudda. mudda, syadda yashuddu menjadi Syudda. syudda. Wahakadha. Wahakadha, masya Allah.